Apa itu, Pak? Apa yang bisa aku baktikan untuk keluarga besar ini? Pak Kusmono tampak senang dengan jawaban Aina yang menampakkan ketulusan. Ini sedikit perlu pengorbananmu dan Yoyo, tapi sepele. Penegak hukum kita ini kan ada yang brengsek, tapi kadang-kadang yang brengsek ini bisa menolong kita. Lucu, ya, begini. Ada orang penting dari penegak hukum itu, yang brengsek. Dia suka perempuan, kebetulan istrinya sudah tua dan sudah mati setahun lalu. Orang ini, sudah tua, seusia bapak mertuamu ini, tapi tangannya bisa mencengkeram di mana-mana. Lah, kau ingat waktu kau diajak sama Yoyo acara makan malam di restoran pinggir laut di Semarang itu? Iya, ingat, itu makan malam bersepuluh orang. Orang penting semua. Ada orang tua pakai jas abu-abu kotak-kotak ingat. Yang agak botak, ya, tepat itu namanya Pak Brams Margojaduk, SH, dia bisa mengatur semuanya. Saat makan malam itu ternyata dia tertarik padamu. Atau bahasa anak mudanya, jatuh cinta padamu. Ia banyak cerita pada informan kita itu. Lah, di sini celahnya, dia memberi isyarat kepada kita lewat informan kita, kalau Yoyo mau melepas kamu, lalu kamu bersedia jadi istrinya, maka kita semua akan selamat. Bagaimana kau bisakan menolong kami? Tubuh Aina bergetar hebat tapi dia berusaha keras menguasai dirinya. Ingin rasanya menonjok dan menendang mertuanya itu, ia merasa benar-benar dihina. Mertua mana yang rela menjual anak menantunya kepada lelaki tua bandot yang busuk? Dan, kepada Yoyo, ia tidak bisa memaafkan. Bagaimana ia bisa mengizinkan hal ini? Tiba-tiba ia teringat semua cerita Mbak Rosa. Orang-orang yang telah diperbudak nafsu duniawi tidak lagi punya moral dan nilai harga diri. Yang ada dalam pikiran hanya harta dan harta. Ingat, kata-katanya tidak boleh dibantah, suara Mbak Rosa seperti mengingatkannya. Apa ini satu-satunya cara, Pak? Tidak ada cara yang lain. Ini cara yang peluang berhasilnya paling besar. Aku sudah bicara panjang lebar pada Yoyo. Dia setuju, kau jangan salah paham, kami tetap sangat menghormatimu. Kau adalah bagian keluarga besar ini, hanya kadang-kadang kita perlu sedikit berkorban untuk kejayaan bersama. Ini hanya sandiwara, kau diceraikan sama Yoyo, nanti tentang surat cerai bisa dipercepat. Lalu si bandot Brams Margojaduk akan melamarmu. Kau menerimani, kalian menikah, kau buatlah dia senang sebagai suami. Seminggu setelah itu kita semua akan divonis bebas. Tidak ada bukti kita terlibat skandal korupsi itu. Setelah kita siapkan kuda-kuda kuat, benteng-benteng legal hukum semua lini usaha kita kuati. Aku akan kasih kode kepada dirimu. Kau gugat cerai, aku akan siapkan orang yang lebih kuat dari si bandot itu, dan kau bisa kembali ke suamimu. Jika ia membawa pedang, rasanya ia ingin menebas leher mertuanya yang jahat itu. Aina diam sesaat lamanya. Ia menahan amarahnya yang luar biasa. Air matanya meleleh ke pipi. Jangan menangis. Aku tahu kau perempuan kuat dan penyayang keluarga. Kalau sampai kita ditangkap, Pak Demu dan Bu Demu juga kena. Dana yang digunakan buat ongkos Pak Demu jadi lurah itu dari dana proyek itu. Pengorbananmu akan menyelamatkan kita semua. Jasamu tidak akan kami lupakan. Aku janji. Jika kau selamatkan kami, sepertiga aset perusahaan itu menjadi milikmu. Aina ingin menjawab, bahkan jika isi seluruh bumi ini diberikan kepadanya ia tidak akan menjual dirinya pada si bandot itu. Tapi itu hanya ia ucapkan dalam hati. Ia teringat salah satu nasihat guru karatnya. Gesit itu kunci menang, tunggangilah ketidakmampuan lawan. Tempuhlah jalan yang tidak disangka-sangka. Dan seranglah di mana ia tidak siap. Konon itu kalimat terkenal seorang ahli strategi dari Tiongkok namanya Sun Tzu. Ia melihat, inilah saatnya ia merancang taktik keluar dari jeratan para durjana. Inilah saatnya ia menunggangi ketidakmampuan lawan. Yoyo dan Kusmono ia anggap sebagai lawannya. Saat ini mereka sedang lemah, sedang tidak mampu. Ini saatnya ia menunggangi mereka.
lalu nanti di saat yang tepat ia akan menempuh jalan yang tidak disangka-sangka. Aina mengangguk. Ia lalu memperlihatkan sikap tulus seraya berkata, "Saya tidak memiliki keluarga kecuali keluarga besar ini dan keluarga Pakde saya. Saya akan lakukan apa saja untuk menolong keluarga yang saya cintai. Monggo kalau Mas Yoyo mau melaksanakan siasat ini. Monggo diatur. Masalah bagian tidak usah dibahas. Sudah menjadi kewajiban saya membantu keluarga saya." "Kau sungguh-sungguh?" tanya Pak Kusmono. Aina mengangguk. Tiba-tiba wajah Pak Kusmono muram. Entah bersandiwara atau tidak air matanya meleleh. "Sebenarnya aku tidak tega menyerahkan kau pada si bandot itu. Tapi inilah jalan terbaik yang aku lihat." Aina diam menunduk. Ibarat perang, ia adalah jenderal perang yang kini memimpin pasukan dan berhadapan dengan musuh. Maka ia harus waspada, cerdas dan menang. Pulang dari situ yang pertama kali ia lakukan adalah membayar semua hutangnya, terutama kepada para petani yang setor beras di pasar, lalu menangi semua piutangnya. Lalu diam-diam ia menggadaikan BPKB motornya. Selebihnya ia beraktivitas normal seperti biasanya. Rencana Pak Kusmono benar-benar dilaksanakan, sangat cepat. 2 hari setelah ia bicara dengan Pak Kusmono di gazebo itu, Yoyo mengumumkan kalau telah mencerainya. Suaminya itu mengumumkan beberapa kali. Pertama, di hadapan para wartawan di alun-alun ketika usai jalan pagi bersama para pejabat. Lalu ia ulangi lagi ketika dialog menjadi bintang tamu sebuah radio swasta mengenai kasus korupsi yang menyebut namanya. Dia mengatakan, "Ya, untuk diketahui oleh masyarakat bahwa saya sudah beberapa waktu tidak serumah dengan istri saya. Kami tidak cocok. Saya sudah menceraikannya. Ya, kami harus berpisah demi kebaikan bersama." Lalu yang ketiga, ketika acara makan malam di Hotel Purwodadi Sentausa. Saat makan malam itu, ada si bandot Brahms Margojaduk. "Bapak Ibu semua, untuk jadi perhatian ya, saya sudah menceraikan istri saya ini. Sebenarnya saya sudah lama ingin menceraikannya, masih banyak pikir-pikir saat itu. Kini kami sudah sepakat cerai. Jadi saya tidak punya tanggung jawab apa-apa atas transaksi bisnis yang mengatasnamakan dia. Terima kasih." Ia melirik si bandot Margojaduk. Lelaki tua itu tampak manggut-manggut. Usai makan malam, si bandot itu mendekatinya. Ketika itu Yoyo sedang ke toilet. "Masih serumah sama dia? Sudah lama pisah rumah." "Pak, saya di Kaliwenang balik ke kampung saya, dia di tengah kota Purwodadi." "Ya, kami memang tidak cocok." "Malam ini balik kemana?" "Kaliwenang. Ada yang mengantar." "Saya bawa sepeda motor." "Ah, kasihan. Bagaimana kalau sepeda motornya ditinggal di sini? Kau aku antar ke Kaliwenang, biar pagi-pagi nanti orang hotel antar sepeda motormu." "Aduh, gimana ya? Saya tidak enak dilihat suami saya nanti." Mantan suami saya." "Biar saya yang bicara, tenang saja." Akhirnya ia pura-pura mau diantar. Selama perjalanan si bandot itu tampak sopan dan baik. Lelaki tua itu tidak bicara yang macam-macam, ia hanya kesepian setelah ditinggal istrinya tapi belum menemukan pengganti yang pas. "Saya ingin ada orang yang tulus mendampingiku di hari tua. 5 bulan lagi saya pensiun. Saya ingin hidup tenang. Sebelum pensiun saya mau abdikan diri saya sebaik-baiknya untuk negara. Ada banyak kasus hukum yang harus saya selesaikan. Saat saya pensiun saya ingin hidup tenang. Ibadah. Tiap tahun umrah. Sayang, saya belum ketemu perempuan yang cocok." Ia tahu arahnya tapi ia diam saja. Proses hukum menyangkut perceraiannya sangat cepat. Ia cuma sekali diminta datang ke pengadilan. Lalu dalam waktu 1 minggu setelah itu surat cerainya telah dia terima. Ia merasa lega keluar dari sarang buaya. Masalahnya kini ular berbisa telah menunggu dirinya untuk dimangsa. Usai menerima surat cerai, sorenya, Pak Kusmono dan Pakdenya datang menemuinya. Mereka memberitahu langkah berikutnya, bahwa 3 hari lagi si bandot Brahms Margojaduk akan datang melamarnya, dan Pakdenya akan menerimanya. Ia mau protes, bahwa dalam fikih untuk dilamar harus menunggu masa idah. Mestinya nunggu 3 kali suci sejak Yoyo menjatuhkan talak.
Tapi mereka tidak bisa diajak bicara seperti itu. Bagi mereka, surat cerai telah ada. Entah bagaimana caranya sedemikian cepat dapat surat cerai. Maka ia hanya mengangguk mengiyakan. Yang terjadi memang persis seperti yang mereka rencanakan. Pak Brahms Margojaduk datang bersama dua anaknya yang telah berkeluarga melamar dirinya. Pak D-nya menerimanya. Si bandot itu tampaknya sudah tidak sabar. Maka ia mengusulkan nikah siri hari berikutnya. Aina menolak mentah-mentah. Ia tidak mau dijerat oleh bandot tua itu. Bapak kan orang hukum? Nikah siri itu secara hukum saya tidak punya pijakan apa-apa. Misalnya saya hamil terus anak saya tidak Bapak akui. Maka ia akan terlantar. Saya tidak mau. Saya maunya nikah resmi ada catatan negaranya. Mau dipercepat secepatnya silakan. Akhirnya si bandot Brahms Margojaduk menyetujui untuk menikah resmi dengan dihadiri orang terbatas saja dulu. Pesta besarnya bisa nanti-nanti dicari waktu yang tepat. Yang penting sudah akad, sah secara agama dan negara. Sah sebagai suami istri. Ujar Pak Brahms Margojaduk penuh keyakinan. Pak D-nya menyetujui, Aina pura-pura menyetujui. Waktu terus berjalan. Aina diam-diam telah menyusun rencananya dengan rapi. Satu hari sebelum akad nikah dilaksanakan terjadi peristiwa yang tidak diprediksi oleh Pak Kusmono maupun Brahms Margojaduk. Untung saja, Mbak Rosa meneleponnya pagi-pagi sekali saat ia pulang dari salat subuh. Sudah baca koran? Saya di Kaliwenang, tidak ada koran. Mantan suamimu dan mantan mertuamu ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan. Lah kaget bukan kepalang. Sesuatu terjadi di luar rencana. Bukankah semestinya akad nikah? Lalu Yoyo dan Kusmono tidak akan pernah ditahan. Ia tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Kayaknya di antara para penjahat itu ada yang melanggar kesepakatan yang mereka buat. Ketika buaya dan ular berbisa sedang sibuk berkelahi. Itulah saatnya bagi dirinya untuk lari. La langsung mengemas barang-barangnya paling penting. Surat-surat penting, seluruh ijazah dan rapornya, uang, buku tabungan, perhiasan dan lain sebagainya ke dalam tas ranselnya. Ia hanya bawa satu pakaian ganti. Tentang pakaian bisa dibeli di mana saja. Ia memakai jaketnya lalu mengendarai motor matiknya ke Kedung Jati. Awalnya ia mau menitipkan motornya di sana, lalu naik bus mini ke Salatiga. Ternyata ia tertinggal bus pertama. Bus mini berikutnya baru akan berangkat 2 atau 3 jam lagi. Ia tidak bisa menunggu, maka ia nekat memacu motornya menembus hutan jati dan hutan karet menuju Salatiga. Akhirnya ia menitipkan motornya di Pasar Sapi Salatiga untuk naik bus ke Solo. Sampai di Terminal Tirtonadi Solo ia bingung mau kemana. Ia teringat ibunya pernah berwasiat, agar jika kesusahan biasa hidup supaya menemui Bu Nurjanah di Cianjur. Dia teman ibu di Aman, dia pernah hutang pada ibu saat di Aman dulu. Kau bisa menagihnya, pesan ibunya. Lah mantap untuk mencari Bu Nurjanah, alamatnya ada di buku catatan ibunya yang ia bawa. Ia tanya ke penjual tiket bus cara ke Cianjur. Bisa lewat Bogor atau Bandung, yang langsung tidak ada, tapi busnya hanya ada pada sore hari. Ia tidak bisa menunggu sampai sore. Ia putuskan untuk naik kereta. Akhirnya ia dapat kereta ke Bandung jam 11 siang. 10 menit sebelum kereta jalan, ia teringat untuk membuang nomor teleponnya dan mengganti dengan yang baru. Sebelum membuang nomor itu ia sempat mengirim pesan kepada pihak pegadaian agar mengambil motornya di Salatiga. Ia merasa tenang dan lega ketika sudah duduk di dalam kereta. Bunyi peluit panjang terdengar melengking. Pelan-pelan kereta berjalan meninggalkan stasiun balapan. Ia merasa seperti serdadu yang lolos dari kematian dalam pertempuran yang menegangkan. Kereta mulai berjalan cepat melewati stasiun Purwosari. Ia membayangkan, saat itu padenya dan budenya mungkin sedang mencari-cari keberadaan dirinya. Orang-orang Brahms Margojaduk mungkin juga sedang sibuk mencari dirinya. Dan ia yakin, hari itu mereka tidak begitu yakin dirinya minggat. Mereka hanya khawatir kalau acara akad nikah batal. Ia nyaris tidak meninggalkan tanda-tanda ia minggat. Sebab semua barangnya masih di kamar.
pakaian-pakaiannya masih lengkap. Ia hanya membawa barang-barang paling penting, bukan seperti orang yang akan bepergian jauh. Ia juga berpesan pada pembantunya bahwa jika ada yang mencarinya supaya bilang kalau sedang menagih piutang ke bakul beras di Karangawen, Gubuk, Kedung Jati dan yang lainnya. Motor sengaja ia tinggal di Pasar Sapi Salatiga. Motor itu BPKB-nya telah ia gadaikan. Sengaja ia tinggal karena telah ia ikhlaskan agar diambil pihak pegadaian. Kereta eksekutif itu meluncur sangat cepat. Kereta itu membelah hamparan sawah hijau di daerah Klaten. Seorang pramugara datang menawarkan makanan dan minuman. Aina baru sadar kalau dirinya sejak pagi belum makan. Ia pesan nasi goreng dan susu coklat panas. Ia melihat jam tangan. Sebentar lagi zuhur datang. Sepanjang jalan, Aina terus mengumamkan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa asigilis zalimin biz zalimin. Wa akrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa syahbini ajmain.